Kangen atuh ya? Ya segitu. Ya kangen sih. Mau ketemu? Ya mau. Mana Kakak? Ada nggak Kakak? Kak sini Kak. Assalamualaikum. Biasa kan udah lama juga kan dia sempat kayak gini juga kan. Aku bilang sama dia, tolong lo maksudnya kembali ke semula. Karena kalau kembali ke semula kan kamu tujuan hidupnya ada, bisa menikah. Aku bilang gitu. Kalau kayak gini kan kamu jadi dicemuin orang, dikata-katain bencong gitu. Jangan tertekan ya Kak Ilok ya. Ini semua teh kami ngomong kayak Dicoba ya, gini, dicoba. Kakak ngomong kayak gini juga dah sayang ya. Kalau nggak sayang mah, bodo amat. Udah sana kamu terserah kayak gimana. Kalau misalnya kayak kakak atau mungkin dulu bapak, emak pernah gimana, murni weh karena sayang, karena pengen yang terbaik. Bismillah. Iya tuh, udah jangan Dicoba sedih ya. lagi. Iya, Ya. Bismillah. Mega Super Big Sale 18 Maret di live TikTok saya. Karena acara ini adalah acara nirlaba dan semua kegiatannya akan diperuntukkan untuk zakat dan pembangunan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah. Dan mari kita bersalawat untuk Rasul kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah kita makin masuk insya Allah ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan lancar semua puasanya. Dan yang paling penting mengubah diri kita jadi tambah baik. Dan juga yang lebih penting lagi Allah terima amal soleh ibadahnya. Dan jangan lupa selalu niatkan karena Allah. Jaga puasanya, jaga ibadah lainnya, dan ternyata bulan Ramadan gak cuman wajib kita puasa, jangan lupa juga harus bayar zakat. Yuk salurkan melalui rumah zakat, mudah-mudahan bisa tersalur kepada yang membutuhkan, tepat sasaran, dan membuat kita tersucikan hartanya. Wisilah. Dan langsung aja kali ini kita kenalan dengan bintang tamu kita spesial hari ini. Namanya Kak Ilok. Assalamualaikum Kak Ilok. Apa? Manggilnya apa? Pak Haji. Aduh. Jangan ya, karena orang sholat tidak dipanggil Pak Sholat. Masa kalau misalkan pergi haji dipanggil Pak Haji, jangan. Dan yang nonton juga jangan minta dipanggil Pak Haji, Bu Haji ya. Insya Allah. Berarti kalau orangnya bayar zakat dipanggilnya Bu Zakat. Insya Allah. Kita ngobrol-ngobrol ya, nggak apa-apa. Kak Ilok. Tapi Kak Ilok sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah, dibimbing Allah, dan mudah-mudahan bahagia terus lah ya. Bismillah insya Allah. Kenalan dulu ya. Kak Ilok, silakan. Koko pengen tahu latar belakangnya, ceritanya, lahirnya di mana, intinya kenalan lah ya. Silakan. Alhamdulillah. Namaku Ilo, lahir di Jakarta, besar di Jawa. Ke Jakarta dari umur 8 tahun. Oh, Yogyakarta lah ini. Iya. 8 tahun. Sama orang tua ke Jakarta. Alhamdulillah. Dari itu benar-benar pindah berarti ya? Iya betul. Betul sekali. Kok pindah? Orang tua pindah kerja atau gimana? Karena kerja di Jakarta. Oke. Tadi di Jogja ya? Iya betul. Jogja. Terus sampai waktu itu berarti tahun berapa ya? Sekitar tahun 80 orang tua itu petani gitu. Nah, pindah ke Jakarta, bapak kerja di Jakarta, akhirnya pindah ke Jakarta. Alhamdulillah. Gitu. Izin, bapak, ibu sehat berarti sekarang ada? Bapak udah nggak ada, udah almarhum, ibu juga almarhum. Baru maaf ya, tahun semoga kemarin, Allah ya. rahmati mereka ya, diterima amal ibadah soleh. Dan Kak Ilok bisa terus jadi pahala jariah bagi beliau ya. Kita nanti ngobrolnya lebih dalam. Kok nanya-nanya nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kok sama izin katanya suaranya kencengan, jangan ragu ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soal istilah. Ini kan sekarang gini ya. Iya. Dandanannya, Masya Allah. Kata Kak Ilok cantik ya. Alhamdulillah. Iya. Seneng ya. Pribadi saya cantik. Alhamdulillah. Awalnya gimana sih? Kan dulu mah mungkin masih main-main bola, mungkin saat tahun-tahun lagi. Sampai akhirnya pengen teh gimana? Boleh tahu nggak
cerita ya. Nah, gitu. Mangga. Silakan. Awalnya sih waktu kecil ya masih main bola, masih main sama anak-anak laki yang lain gitu masih. Cuman setelah masuk SD dan gimana ya, sempet sakit juga kan waktu itu. Oh, sakit apa, Kak? Panas, jadi panas Demam. sebenarnya gitu. Setelah sembuh dari demam itu, ya udah bawaannya pengen ngubah jadi perempuan gitu. Terus orang tua juga sempat ngedandanin kayak perempuan. Maklum lah namanya orang tua iya. bercanda gitu Waktu sama sakit anaknya gitu. dimanja kali ya. Jadi kayak aduh aku teh disayang, alhamdulillah. Gitu. Jadi sempat terbawa juga gitu. Terbawa Seperti jadinya itu. pengen jadi perempuan aja lah gitu. Mulai SMP. Mulai SMP. Mulai Betul. SMP. Betul. Tapi waktu itu masih ini kan ya rambutnya belum sepanjang sekarang Belum, masih. masih botak. Kalau masih kecil ya, masih botak. Sampai akhirnya mulai pakaian dan juga rambutnya menyesuaikan berarti dari kapan? Dari umur keluar dari SMP tuh kelas 2. Kelas 2 SMP aku keluar dari sekolah karena kebentur biaya kan, orang tua kan udah tua saat itu ya. Jadi ya sudah mulai manjangin rambut. Berarti emang keluarga waktu itu pengennya punya ini kali, anak perempuan kali. Makanya didandanin jadi kayak Enggak, memang dari kakak aku sendiri perempuan gitu, nggak ada yang gitu. anak laki-laki nggak ada. Berapa bersaudara Kak Ilo? Aku cuma dua bersaudara. Oh, kakaknya perempuan, terus ikut dandanin juga. Gitu. Alhamdulillah. Terus ya udah terus ya sampai sekarang. Ikut ada ke tinggal di Jakarta apa masih di Jogja Kakak? Kakak di Jakarta. Di Jakarta juga ya. Oke, alhamdulillah. Terus itu SMP. Terus sampai akhirnya mulai yakin pengen ya jadi perempuan lah ya. Atau bahkan sudah ngerasa sampai sekarang juga menganggapnya perempuan. Di KTP apa sih masih? Kalau KTP cowok. Sih ya. Sih. Cuman kalau Untan ya, ini kalau ke toilet masuknya kayak yang teman. Iya, perempuan. Tapi mereka udah emang kelihatannya kayak ini sih. Cuman teman-teman ini karena aslinya kita sesama, jadi saya nggak harus jaga pandangan gitu. Jadi saya liatin gitu. Terus izin kalau kau kan sempet tinggal di Thailand ya, 3 tahun lebih. Akhirnya pengen sampai total seluruhnya sampai operasi, cuman pengennya kayak gini aja kayak sekarang. Operasi sempat pengen operasi gitu, cuman karena masih ragu, takut gitu. Sakit, emang sakit katanya sakit. kan? Sempat mengalami kebengkakan, iya pernah gitu. Udah gitu ragu aja kalau harus operasi total gitu, kayaknya belum berani gitu karena. Oh berarti udah sempat operasi mah sempat. Sempat operasi payudara, bokong gitu. Wajah pun pernah gitu. Waktu Koko di Thailand juga memang yang paling terakhir dilakukan memang biasanya ya yang kelamin sih memang. Karena satu katanya paling sakit, juga paling mahal, dan juga bed restnya bisa harus 3 bulan mah kudu itu terus deh. Jadi ya sedangkan dengan yang selain itu aja udah bisa tetap jalanin yang kegiatannya. Jadi akhirnya udah running. Tapi terus teman-teman waktu itu gimana? Yang waktu dari zaman sekolah sampai terus sampai gede? Kalau waktu zaman sekolah sih ya banyak yang ngejek gitu, istilahnya banyak yang ngata-ngatain. Nyikapin ejekannya gimana? Cuek aja? Cuek aja, kadang suka aku samperin, aku timpuk pakai batu, kadang suka gitu. Oh, berarti bisa kesel juga ya? Iya kesel gitu, sampai ya lu lagi neneknya begini-begini kata kakak gitu. Enggak, abisnya diledekin mulu gitu. Ya gimana sih logat perempuan? Apa yang paling diinget ledekannya, ada yang ngasih inget ya? Ya kamu banci gitu. Kamu sih. Tapi kan emang maksudnya kan ya namanya anak-anak gimana sih anak-anak ya. Tapi gitu. maksudnya kalau sekarang masih sekarang nggak ada. Gitu? Kalau sakit hati nggak, udah biasa. Maksudnya kan kayak kalau dibilang dari sudut pandang ininya,
kalau kalau Kak Ilok nggak milih jalan ini juga kan orang nggak akan ngomong gitu kan? Iya. Iya. Oke lah, alhamdulillah ya. Terus oke lah tadi akhirnya lanjut sekolah, mulai karena nggak lanjut sekolah berarti mulai apa kerja? Lanjut sekolah aku enggak lanjut sekolah tuh mulai Heeh. SMP kelas 2. Iya. Terus Terus aku mulai langsung apa ikut kerja, kerja? bantuin dagang sama orang Padang. Oke, kerja di toko Di gitu. di rumah makan Rumah makan, oke. kelontong gitu. Udah gini? Belum? Belum Belum. masih keadaan cowok gitu. Pas Tapi udah rambut udah gini, panjang. udah panjang. Pas udah gini, terus sekarang kerja kegiatannya apa? Aku salon, Di salon freelance, ya? freelance salon. Motong bisa. Iya. Dandanin gitu muak make up artis. Kalau Bisa make upin. make up full, secara full belum. Tapi kalau hanya natural aja aku bisa. Oke, terus Gitu. apa? Ada apa? Seneng sekarang atau? Seneng, alhamdulillah seneng. Maksudnya yang didapat, kalau penasaran ya, Mm-mm. setelah akhirnya memutuskan, oh aku pengennya jadi perempuan dan sekarang istilahnya terlihatnya seperti perempuan. Berarti kayak ada apa? Kepuasan udah tercapai? Seneng? Gimana ya? Nggak dapet sih kepuasan kalau masalah batin belum dapet gitu. Tapi alhamdulillah kalau buat cari makan gitu, hidup mandiri bisa, alhamdulillah seneng. Tapi kalau kayak cita-cita pengen jadi apa? Pengen? Kalau cita-cita belum ada pikiran mau Ini deh kemana kayak gitu. kan dulu kalau sendiri ya kan semua orang pengen bahagia ya. Dulu Koko ngiranya dengan punya banyak uang teh bahagia, makanya sempat jadi yang bandar judi yang di Thailand. Iya. Alhamdulillah berhenti karena memang ternyata cuman saya kira aja banyak duit teh bikin seneng. Makanya waktu itu sampai punya kesimpulan kayak gini, kalau ada orang yang pengen jadi kaya alasannya itu cuman satu, dia belum pernah kaya aja. Ya karena kalau udah pernah ngerasain kaya yang benar-benar kaya gitu dan itu dialami terus bersekian lama waktu, akhirnya mulai kayak nyadar gitu aja, uang banyak memang bisa beli makanan yang lain sebungkus, saya bisa beli 1000 bungkus. Dia bakal mikir perutnya nggak muat ya. Yang lain cuman beli misalkan makan tempe, dia bisa makan daging steak yang mahal, bedanya 5 senti paling di lidah, begitu ketelan sama aja rasanya, kenyang sama tempe sama kenyang makan daging sama, dan keluarnya sama-sama bau gitu kan. Jadi akhirnya dia mulai ngerasa ternyata bukan itu yang ngasih bahagia. Nah ini sekarang yang hilang tadi ke batinnya belum ngerasa terpenuhi juga untuk ketenangan, kedamaian. Kan dulu kan berarti pengen bahagianya dengan apa tuh? Dengan jadi sekarang. Sekarang udah jadi ternyata kok belum bahagia juga ya gitu. Atau Belum gimana? ketemu hidayahnya lah, belum dapat hikmahnya gitu. Kalau setelah jadi kayak gini tuh apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak pertanyaannya 10 tahun ke depan atau kalau dibandingin 20 tahun ke depan, pengennya Kak Ilok teh apa, hidup yang kayak gimana? Apa kayak pengen yang lain, kan ada yang aku pengen punya rumah tangga, dikelilingi anak cucu gitu. Niat sih ada Pak Ustadz, tapi enggak. Niat untuk berumah tangga yang bener, sakinah, mawaddah warahmah tuh pasti ada gitu. Pasti ya. Gimana ya? Hati sama alam pikiran tuh kayak berat. Belum bisa nerima gitu, nggak tahu kenapa. Dulu salah satu alasannya ada karena tuntutan ekonomi juga nggak atau? Iya. Iya betul. Ada tuntutan ekonomi, terus faktor apa ya? Faktor KTP kayak semacam ijazah gitu belum ada gitu kan. Karena zaman sekarang kan apa-apa kan butuh ijazah gitu kalau kerja atau apa gitu. Dan ngerasanya setelah udah ekonomi berarti setelah jadi kayak gini apa kerasa? Ngerasa nyari uangnya lebih gampang juga atau masih sama-sama aja? Sama-sama aja. Sama-sama. Sama-sama aja sih. Cuma izin kalau sambil ngobrol ya. Dulu
salah satu kesimpulan Koko ngelihat orang-orang yang di Thailand tuh banyak memang ya. Bahkan bagi mereka itu biasa. Salah satu alasannya tuh kayak, oke, mereka bilang semua agama ngajarin kebaikan. Tapi masalahnya standar baiknya dari mana dulu nih? Ketika mereka misalkan bilang, kayak contoh, perjudian di sana ada. Bagi mereka judi bukan kejahatan. Kenapa? Karena kalau ada orang punya handphone saya rampas dengan paksa, ya iyalah dia marah, itu zolim. Tapi kalau dia buka kayak misalkan mohon maaf tempat judi, kan pelanggannya datang juga nggak dipaksa. Menang juga saya bayar, jadi saya zolimnya belah mana. Terus misalkan ada yang teman-teman laki sekolah kurang tinggi atau kurang sekolahnya tinggi tapi misalkan nggak cerdas, malas belajar, tahu-tahu ngelihat mohon maaf teman-teman perempuannya, akhirnya dia uangnya lebih banyak karena punten mohon maaf misalkan berani bandel, karena sampai mereka bilang gini, kalau perempuan itu makin bandel makin banyak duit katanya. Sedangkan kalau misalkan laki-laki makin bandel makin ngabisin duit kan katanya kayak begitu. Terus akhirnya ya udah kalau gitu saya ikut kayak mereka aja. Sedangkan di Thailand itu ada paket 40 juta di klinik biasa bisa langsung jadi setengah tuh. Udah langsung mohon maaf udah payudara, udah suntik hormon perempuan sampai akhirnya jadi nggak bisa tumbuh bulu lagi sampai pokoknya jadi kayak cewek lah ya. Sampai bisa ngubah suaranya. Terus akhirnya bagi dia juga nggak zolim. Yang penting saya tetap sayang orang tua, tetap kayak rajin sedekah. Yang penting berbuat baik kan katanya. Sedangkan ternyata terus ketika mohon maaf akhirnya kan setelah mereka mengambil jalan yang itu, salah satu profesinya kan ya akhirnya ya dia bertemu dengan orang-orang tidak dikenal lah ya untuk bekerja secara itu, menghibur ya. Dan tarifnya memang ternyata Masya Allah kalau di luar itu rata-rata katanya sekitar sekali hubungan itu 5.000 baht, berarti sekitar 2 juta rupiah. Dan standarnya rata-rata bisa 10 sampai 13 orang sehari. Berarti kan sekitar 26 juta sehari itu teh. Makanya kalah gaji direktur juga. Sedangkan pelanggan saya datang tidak ada yang saya paksa. Dia sama-sama tertarik sama saya juga milihnya yang saya juga sama-sama tertarik. Jadi kami sama-sama tertarik, jadi kami zolimnya belah mana? Kayak begitu. Setelah itu udah gitu ketika akhirnya punten mereka menjadi operasi yang luar biasa. Cantiknya luar biasa. Orang biasanya di Indonesia bagian paling putih dari dirinya kan wajah. Mereka mah dengkulnya aja putih banget. Saking putihnya mungkin kalau minum kopi kelihatan kopinya di leher. Maaf ya. Terus ada satu kejadian, mereka sampai punya pepatah kayak gini. Hidup tuh kayak diperkosa katanya. Pilihannya kita ngelawan terus tersiksa atau kita nikmatin aja katanya. Terus akhirnya dia ya mohon maaf akhirnya ya banyak dikasih sama ya om-om gitu ya atau gimana. Dan ketika ada satu adegan yang saya lihat di sana itu dia dengan menjadi wanita tercantik di situ. Terus ada yang si omnya yang mohon maaf habis melampiaskan ngasih uangnya teh mohon maaf dilemparin ke mukanya sambil diteriakin lagi, "Nih buat lu." Pelatut gitu ya. Itu si perempuannya mungutin duitnya tuh sambil nangis gitu. Kalau memang ngedumelnya pakai bahasa Thailand ya. Cuman kalau diterjemahin mah hidup tuh gini-gini amat katanya. Sedangkan dipuja dia teh sebagai yang ya, apalagi memang kalau dia kan memang aslinya mohon maaf memang aslinya wanita dan fitrah pengen kelihatan cantik itu terutama bagi wanita. Tapi ketika akhirnya jadi cantik tapi tidak dengan cara yang Allah ridho, akhirnya iya terima duitnya mah benar-benar dikumpulin tuh. Waktu zaman iPhone 8 baru keluar dia punya 3 dari 3 om yang berbeda punten mohon maaf. Tapi menderita we gitu setiap hari karena ya Allah iya aku teh digila-gilai orang. Aku teh dianggap cantik tapi mereka baru bilang aku cantik ya ketika mohon maaf ketika syahwatnya bangkit. Ketika aku sudah jadi pelampiasannya, lihat cara ngasih uangnya aja dilemparin ke muka gitu sambil ditamparin sambil dikata di pinggir jalan saya teh diliatin orang kayak begitu. Sehingga akhirnya pas tadi makannya izin saya tanya, apakah sudah senang, sudah bahagia? Kan ternyata udah ngikutin yang aku suka aja kok aku belum happy-happy juga.
Sehingga dulu imbas ke dirinya mah saya teh nanya ke dalam diri. Kalau dibilang saya punya keinginan, iya, kita juga pasti sama-sama punya keinginan, sama-sama pengen bahagia. Tapi kalau ditanya apa Allah juga punya keinginan, pasti Allah pengen kita selamat, Allah pengen kita bahagia. Kalau dipikir-pikir lagi dari lahir sampai detik ini, kita udah lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka kira-kira? Kita suka. Ya, Cuman kok ya Allah kita sejauh ini udah lebih sering ngejar yang aku suka, bahkan sebagian udah tercapai, kenapa masih belum bahagia juga ya? Sampai waktu itu salah satu kesimpulannya, oh pantesan karena ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Saya sih waktu itu ngejarnya yang saya suka terus. Bisnisnya begitu, kelakuannya gitu. Sampai akhirnya, ya singkat cerita memilih jalan yang sekarang. Ninggalin bisnis yang di sana. Oh kok kan udah sempat kaya jadi bandar judi. Pulang teh dalam keadaan akhirnya diulang lagi dari nol. Habis-habisan. Sampai akhirnya jual kaos kaki di emperan, terus sempat waktu ke pandemi jadi kurir, tok 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 paket, naik motor bawa 70 paket, ngetokin pintu orang, lempar. Orang kan nggak mau ketemu ya, jadi minta lemparin aja. Waktu itu mah boro-boro, ih yang nganterin kok Denis, boro-boro nggak kenal siapa lu, udah lemparin aja. Nyampe jalan saya lupa, oh ya Allah itu teh COD, jadi kudu nalangin ke kantor. Jadi ya udah dengan segala macamnya. Tapi yang jadi penasarannya waktu itu bagi saya teh, kenapa saya nanya ke orang-orang, siapa sih yang bisa bahagianya tanpa batas, bahagianya tanpa alasan? Yang jawab waktu itu malah memang orang yang ateis, dia bilang, ah itu mah mungkin cuman orang yang udah dekat dengan Tuhannya mungkin. Saya mikir lagi siapa yang dekat sama Tuhan ya? Selagi zaman sekolah mah belajar tuh memang ada, saya sekolah Katolik jadi ada kisah-kisah para nabi. Cuman kan para nabi itu pahala banyak, dosa terampuni, tapi kok ujiannya berat banget. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga ya kenapa mereka nggak pada ngeluh, tetep woy jadi orang baik. Ngejar apa sih mereka teh? Sampai akhirnya tetap jadi orang baik kayak gitu ke orang-orang. Jadi akhirnya, saya nyoba bahagia dengan cara macam-macam udah. Tinggal ini nih yang belum saya coba nih. Pengen ngedeket ke Allah di saat itu mah. Pulang weh nyantri gitu. Makanya tadi saya tanya, setelah yang dipengen apa, dan ini setelah ini udah tercapai, bismillah, dan kayak gini, ya alhamdulillah sih kalau kata sayanya mah, alhamdulillah berarti kalau misalnya belum merasa senang, karena justru saya bakal KO kalau misalkan ternyata, enggak saya sudah bahagia banget kok dengan jalan saya yang sekarang. Tapi ya ternyata ya gitulah, hidup mah selagi kitanya masih hidup, mau udah sesoleh apapun, tetep aja diuji nanti sama Allah. Ya, dan emang yang paling penting ujiannya mah bukan sekedar aku lolos dari ujiannya atau enggak, tapi setelah ujian ini aku teh dapat apa? Yang paling beruntung yang jadi amal soleh, yang jadi pahala. Ini saya bawel, maaf banget ya. ya nggak Ada apa-apa kita aja. ngobrol-ngobrol ya. Ya selain kerja di salon pernah apa lagi pengalaman Bantuin kerjanya? dagang, Bantuin dagang yang tadi ya yang lo iya, makan. bantuin dagang, terus bantuin paman dagang pangsit mie ayam juga pernah. Oh bisa bikin dong? Iya, Wah alhamdulillah. sempurna, tambah jago masak lagi ini. Terus kalau di sana kan ya, mereka akhirnya kan biasanya jadi terlibatnya sama, mohon maaf ya, dunia malam ya. Sampai kata kasarnya nyari uangnya ya ada yang sampai kayak gitu. Orang bahasa gaulnya mah disebutnya ya open DO apa segala macam. Pernah kenal dunia sampai kayak gitu? Tahun-tahun ini lagi menjalani sih. Oke. Lagi menjalani. Cuman gimana ya? Sendiri untuk open BO nih dilihat masyarakat kayaknya kurang gimana gitu Pak. Ya. Tapi Kurang alhamdulillah ya Allahnya mah maha masih baik malu ya. gitu. Nah, asal lalunya kayak gimana ya makanya Allah dengan sengaja melalui lisan Rasulnya kan sampai ada kisah-kisah yang mohon maaf, saya mungkin udah pernah dengar juga kan hadisnya yang seorang pelacur memberi minum seekor anjing, tapi akhirnya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun esensinya ya nggak sekedar ngasih minum terus selesai, ada momen di mana ketika dia pulang dengan pekerjaannya baru beres, terus
aus dia bisa minum, ngelihat anjing kehausan. Sedangkan kan kita tahu ya kalau di Al-Quran yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ternyata seluruh apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Berarti anjing kehausan ini juga sedang bertasbih kepada Allah. Saya mungkin bertasbihnya boro-boro karena memang pekerjaannya saat itu sedang kayak gitu. Maka bisa jadi anjing ini lebih mulia daripada saya. Karena ngerasa anjing itu lebih mulia, dia bela-belain dengan pakaian yang mohon maaf kan tidak kondusif untuk turun ke dalam sumur, nyemplung ke bawah, basah-basahan, diambil pakai sepatunya, diciduk, manjat lagi berusaha. Gimana caranya bisa naik lagi ke atas. Mungkin kalau saya sendiri disuruh manjat sumur juga nggak tahu gimana caranya. Begitu nyampe dikasih minum ke anjingnya. Perasaan ngerasa diri aku punya salah di hadapan Allah itu yang Allah terima. Karena kadang-kadang ya air mata seorang yang tahu dirinya punya dosa, punya salah di hadapan Allah bisa jadi lebih mulia daripada yang ibadahnya banyak tapi nganggap dirinya lebih suci daripada orang-orang. Mentang-mentang dia, oh enggak, aku nggak pernah dosa ya seperti ini dan yang lain. Dibilang nggak punya dosa nggak mungkin. Kalau misalkan nggak kelihatan dosa, cuman karena Allah tutupin aja, aib-aibnya belum kelihatan sama orang. Kita nggak pernah tahu dia pas lagi sendirian ngapain. Tapi udah gitu, sampai ngehakimin orang, mandang. Jujur memang kalau Koko sendiri ngobrol sama Kak Ilo, ya pengennya secara keinginan jujur, ya Kak Iloknya ya memang nggak begini lagi. Tapi kan ini cuma keinginan Koko cuma bisa doain, Insya Allah. Koko cuma bisa ngajak ngobrol. Sisanya gimana Kak Ilok? Kita akan bertanggung jawab atas ini masing-masing. Tapi yang Koko tahu, kalau memang Kak Ilok ngerasa yang dilakuin itu salah, kalaupun ia di hadapan Allah juga memang salah, kalau Allahnya udah benci sama Kak Ilok, udah bagi Allah matiin siapa aja yang bikin dosa. Saya sendiri, kalau Allah udah nggak suka sama saya udah dibikin mati aja waktu masih jadi bandar judi. Cuman kan kadang saya mikir, ya Allah, bukannya engkau matiin saya, engkau malah izinkan saya ketemu Kak Ilok, ketemu teman-teman, bisa ketemu para guru, bisa ngaji, bisa sama-sama di sini ingat-ingat sama ngobrolin Allah udah kita mah dari tadi juga. Maka kalau diri ini nggak berusaha pengen jadi kebaikan buat orang, berarti saya yang nggak tahu diri ini di hadapan Allah. Orang mau ngomong apa ya gimana, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Yang saya tahu, kalau misalkan Allah udah benci sama saya pasti udah mati. Kenapa saya masih hidup? Kadang juga punten ya, kalau kemarin ini jadi juri Hafiz RCTI acara ya, ada yang kayak komen, itu ngapain bandar judi nongkrong di situ? Saya waktu dengar itu bukan sedih sama omongan orang itunya. Karena saya tahu iya emang bener sih, saya memang hina dewan juri yang lain. Mereka dari lahir sampai pada jadi dewan juri selalu hidup dengan Al-Quran. Lingkungannya pesantren, didampingi kiri kanannya juga hafiz Quran semua. Kondusif gitu. Sehingga akhirnya jadi orang baik. Anak-anaknya dari kecil udah pada ngapalin Quran. Saya kayak nyadar di situ sendiri. Saya ngapain di sini di hadapan orang-orang soleh, orang suci, orang bener. Cuman yang bikin saya waktu itu sampai ya kan ikut sedikit netesin air mata. Kadang bukan ucapan orangnya, tapi perasaan kayak, ya Allah, berarti engkau ini yang terlampau baik. Ngapain? Engkau yang punya hak matiin saya waktu itu. Malah diizinin ketemu dengan orang-orang soleh seperti itu. Kenapa ampunanmu seluas itu sih? Kadang kan kita ya, ketika sedih dihina orang, sama sedih dibaikin yang baiknya tuh keterlaluan baik. Kan itu lebih, ya Allah kenapa? Saya salah. Tapi engkau sampai segitunya baiknya. Pas dari itu, nangis sendiri di hadapan anak-anak orang yang lain. Tapi ya gitu sih, alhamdulillah Allah segitu baiknya Kak Iloknya sendiri, izin tanya ya, pernah nggak kayak berdoa minta ke Allah pengen berubah gitu, misalkan beres sholat, kan masih sholat kan masih kan? Masih. Kalau Terus berdoa masih sering. beres sholat, atau kan nggak harus, kadang orang doa kan bisa kapan aja. Misalkan lagi ngebatin tiba-tiba sore-sore ya Allah pengen berubah. Minta kayak gitu pernah? Pernah. Sering. Sering bahkan.
Berarti emang pengen gitu ya. Heeh. Seringnya. Kalau mau jujur apa yang ngalangin teh apa? Yang ngalangin sebenarnya sih nggak ada yang ngalangin, cuman untuk melangkah jadi orang yang sempurna tuh kayak sulit banget Pak Haji, Kan gitu aja. alhamdulillahnya kita nggak disuruh sempurna. Iya sih. Kayak misalnya gini ya. Memang kalau urusannya sama manusia, kita berbuat 1000 kebaikan, Ya. dia bisa lupa tuh gara-gara satu keburukan kita, ya enggak? Tapi kalau sama Allah kan dibalik. Kita bawa 1000 kesalahan, Allah ridho dengan satu aja kebaikan kita. Ya kayak pelacur yang ngasih minum seekor anjing itulah. Kan kalau dibandingin sama salahnya, banyakkan salahnya. Iya. Jadi nggak ada yang ngalangin emang aslinya. Nggak Ketika kayak lo kayak misalkan, aku benar-benar pengen berhenti, setan memang nggak akan suka. Tapi ketika misalkan, nggak mau, aku pengen Makanya, tetap, ya mangga. Ketika kitanya pengen benar-benar tetap berubah, apakah juga si setannya bakal nyekek kairok dari belakang atau lagi sholat ditendang? Kan juga nggak mungkin. Iya sih. Jadi kayak ya, dan pelan-pelan sama. Dan nanti pasti akan, Koko bakal bilang, nanti pasti bakal ada yang julid. Allah so alim, dulunya gini, dulunya begitu. Tinggal jawab, ngaji, hijrah, bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru dia pengen. Berhasil nggak jadi alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong, ya nggak jadi-jadi. Namanya juga hamba. Kalau nggak ditolong Allah nggak bisa apa-apa. Yang saya tahu, kalau Allah udah benci sama saya udah dimatiin. Ya udah yang saya tahu, saya pengen sisa usia saya dekat kepada Allah. Enggak. Dan kapan batas waktunya? Terserah Allah. Yang saya tahu sebelum nyawa nyampe kerongkongan, taubat masih diterima. Apalagi kan memang kalau bicara tentang itu ya. Kau baru baca kemarin kisah tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Di hadis Bukhari ada. Ini dijamin dosanya lebih berat dari kita. Makanya yang disebut terakhir masuk surga kan. Lalu dia keluar dari neraka, diriwayatkan di hadis tersebut keluar dari neraka dalam keadaan merangkak dan badan yang gosong habis dibakar. Lalu ketika dipersilakan masuk ke surga, dia bilang, ya Allah kayaknya surga sudah membludak, sudah penuh. Enggak, silakan masuk. Ya Allah kayaknya udah penuh, udah membludak. Ih sana masuk, lihat dulu. Begitu dilihat masih tanah luas, lapang dengan segala macam keindahan dan fasilitas di dalamnya. Lalu dia menyangka, kayak kalau bahasa kitanya, serius ini buat saya. Kan saya teh engkau tahu sendiri, ya Allah saya teh masa lalunya kayak begini. Maka balasan dari Allahnya, tidak, aku tahu masa lalumu seperti apa, tapi kalau aku sudah ingin memberikan rahmatku, maka ini surga seluas 10 kali lipat langit dan bumi, ini untukmu. Dan segitu kamu teh yang paling terakhir masuk surga. Gimana yang paling atasnya? Kalau yang paling bawahnya aja, yang paling terakhir aja, diberikan fasilitas surga seluas langit dan bumi 10 kali lipatnya berikut apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya ada istana, ada gunung emas, ada apa, semuanya buat kamu. Segitunya Allah. Dulu bahas itu mah pertolongan Allah luar biasa ya. Gak ada habisnya. Waktu kayak sekarang akhirnya keluarga gimana waktu itu? Kalau dulu keluarga Dimarahin gak sih? ya dimarahin. Awal-awal melihat saya jadi transpuan ini ya diomelin, bahkan diusir-usir sama bapak. Oh makanya sekarang Bapak nggak ngekos terima. ya? Iya, bapak nggak terima aku jadi seperti ini gitu. Kalau kakak masih mau nerima gitu, ibu, kakak sama ibu masih terima, tapi kalau bapak nggak suka ngeliat anaknya seperti ini. Gitu. Oh, ininya tadi udah sempat cerita sudah wafat ya, berapa lama yang lalu? Mohon maaf. Baru setahun ini Pak Haji. Baru setahun. Apa yang paling diingat kenangan sama, manggilnya apa, ayah atau apa? Bapak. Bapak ya, apa yang paling diingat sama bapak? Suka nganterin sekolah aja waktu kecil. Suka minta duit gitu. Rindu ya. Sayang tapi ya sama bapak ya. Sama ibu ya. Alhamdulillahnya
jadi anak yang paling baik bagi orang tua itu mereka nggak akan ditanya, itu anak kamu Ilok udah jadi artis belum, udah kaya belum, udah jadi orang terkenal belum, udah direktur belum, enggak. Yang paling mereka nantiin mah udah doanya weh. Dan kita jadi pahala jariah buat mereka. Jadi tugas kita memastikan kita jadi pahala jariah buat mereka atau enggak. Dan kalau benar-benar sayang, tugas kita juga tinggal memastikan. Karena orang meninggal tuh aslinya cuman pergi duluan aja. Kalau kita yakin bapak orang baik dan bakal ke surganya Allah, ya udah, cuman beda tiket tuh keberangkatan doang. Kita tinggal memastikan bahwa saya juga bakal nyusul ke sana. Kan kadang yang paling menyedihkan itu kita ngakunya sayang, kayak Kailok juga pasti sayang sama bapak ya. Tapi kadang mungkin kita nggak bisa bayangin betapa sedihnya bapak ketika ngelihat katanya sayang, tapi kok nggak berusaha nyusul bapak, kok masih ngelakuinnya yang Allah nggak suka. Kalau saya pribadi mah, yang paling saya seselin itu dulu kadang, ya Allah, mungkin sayanya yang dihukum mah wajar. Tapi kalau saya jadi kalau misalkan orang-orang yang aku sayang kayak bapak, ibu jadi dihukum gara-gara sayanya, kadang itu yang saya nggak terima. Kadang kita bisa jadi mah nggak sayang sama diri, tapi kan kita punya orang-orang yang disayang. Kalau pribadi. Terakhir sempat ketemu bapak sebelum beliau wafat. Enggak sempet karena kebentur pekerjaan, kebentur sama kerja. Wafatnya di Jakarta atau di Jogja? Di Jakarta. Jakarta. Iya. Ziarah terakhir sempat? Belum, kan baru tahun ini, jadi baru beberapa bulan ini meninggalnya. Gitu. Tapi makamnya di sini di Jakarta ya? Jakarta, Tangerang. Sempetin ya? Iya, insya Allah. Kan sendiri juga nggak apa-apa ya. Dan walaupun kadang mungkin nggak sempat ziarah juga, tiap beres sholat doain weh. Terus katanya tadi punya kakak lebih nggak marah katanya ya lebih daripada bapak sama ibu. Kalau kakak bukannya nggak marah, ya mau gimana lagi ya. Lebih orang bisa dari kecil gitu. Jadi hubungannya masih baik lah ya. Iya betul. Sama kakak mah. Terakhir ketemu kapan berarti? Kan udah nggak tinggal bareng. 3 bulan yang lalu. 3 bulan lalu. Janjian tuh apa? Nggak sengaja? Nggak sengaja, karena bilang bapak sakit gitu, suruh pulang. Tapi aku nggak sempet gitu. Nah setelah bapak nggak ada, aku pulang ketemu sama kakak gitu. Kangen atau ya? Ya gitu. Ya kangen sih. Kalau ketemu mau nggak? Kan satu-satunya yang masih bisa nerima kita apa adanya. Ya ibarat kayak kita jadi anak seperti apapun ya. Tapi kita tahu di rumah tuh akan selalu ada orang yang terima kita apa adanya. Dan kalau bapak ibu udah nggak ada kan berarti tinggal kakak ya. Mau ketemu? Ya mau. Insya Allah. Coba dipanggil ya. Iya, Insya Allah. Mana kakak? Ada nggak kakak? Kak sini kak. Assalamualaikum. Ya. Sok atuh duduk mangga situ. Insya Allah. Sok atuh dipeluk ya. Ada gini juga. Adik tuh kakak. Ya Allah. Nggak apa-apa ada ini. Hati ya. Ini mah air mata sayang ya dua-duanya ya. Kakak juga senang ya ketemu Kak Yulok ya. Iya, baru lagi dari sekarang. meninggal dia datang, cuman mah udah nggak ada kan. Aku bilang ke kuburannya waktu itu pas hujan deras dia nggak jadi. Terus pas bapak sakit juga sampai meninggal aku kasih tahu, katanya aku nggak punya duit mbak. Dia bilang gitu, aku nggak punya duit. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah ngasih tahu.
nanti ke kuburannya aja ya, aku bilang gitu. Aku telepon lagi kemarin tuh 40 hari. Lo bapak udah 40 hari, aku nggak punya duit mbak, katanya kayak gitu. Ya udahlah, mau kata gimana. Ya Allah. Gimana Kak? Kangen juga ya? Iya Kak. kangen. Dulu main Sebetulnya aku bareng ya. kasihan dia hidupnya. Suka mikirin juga, kasihan. Dia hidupnya Sendirian gimana lagi ya. Apalagi pas denger dia tuh pernah kerja itu juga. Kerja katanya mungutin itu apa? Aqua. Sempet. Cuman dia mungkin mau ngomong malu kali ya. Aku tuh nangis di situ, kasihan. Itu mahala kayak lo gak apa-apa. Ya. Dan namanya berjuang loh itu buat diri sendiri. Untuk terus bertahan hidup, Masya Allah. Maka, katanya agak kencengan sedikit suaranya. Maka, saya mah yakin kalian namanya tumbuh bareng. Pasti pengen yang terbaik buat satu sama lain. Harapannya apa Kak buat Kak Ilo Kak? Ya, saya kan udah lama juga kan, dia sempat kayak gini juga kan. Aku bilang sama dia, tolong lo, maksudnya kembali ke semula. Karena kalau kembali ke semula kan kamu tujuan hidupnya ada, bisa menikah, aku bilang gitu. Kalau kayak gini kan kamu jadi dicemuin orang, dikata-katain bencong gitu. Memang setiap aku jalan sama dia pasti bencong gitu, pasti dia dikata-katain gitu. Alhamdulillah Kak Ilo, surga kita mah bukan di mulut orang. Kita dikatain orang, monyong kamu, mulut kita nggak langsung mancung, biasa aja, tenang aja. Kalau bentuknya nasihat, kritik, membangun ya silakan kalau dari orang didengar. Tapi kadang, udahlah kita fokus kayak tadi aja. Nggak ada yang ngalangin kita dari pengen jadi lebih baik. Yang ngalangin paling cuman syaitan, tapi syaitan juga cuma bisa ngasih was-was. Nggak bisa nendang kita pas lagi sholat, nggak bisa ngegebugin kita pas lagi di tempat wudhu karena kita pengen wudhu terus misalkan pengen jadi baik. Diomongin orang, ya tadi, so baik, so alim, enggak, baru pengen jadi, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong juga enggak. Lagian alhamdulillah kita meninggal ditanyanya kelakuan masing-masing, bukan kelakuan orang, bukan mulut orang. Dan tadi saya keinget ya, dulu katanya pertama kali Kak Ilok mulai jadi punya perasaan pengen ini, katanya dulu Kakak juga yang ikut dandanin katanya. Bukan dandanin, jadi aku kan dulu SPG, jadi aku suka make up gitu di depan dia, suka make up di depan dia. Kali ya. Kok cantik gitu ya. Pakai gitu kok cantik gitu. Iya kan lucu ya. Orang bilang katanya kalau punya anak perempuan juga lebih seru daripada anak laki-laki katanya. Soalnya bisa didandanin katanya. Ya. Dulu karena belum nikah kali waktu itu. Ya. Jadi yang didandanin kayak gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Seneng Kak Kaila ketemu Kakak? Beda berapa tahun sih Kak? 7 tahun. Orang pas dia lahir, aku kelas 1 SD. 1 SD ya, iya udah mulai ya. Iya, atau sering-sering ketemu bareng-bareng. Aku punya siapa lagi sempet gitu juga kan, dia udah dateng. Aku bilang gini, lo nggak ada HP, aku kasih HP kan ke dia, maksudnya biar ada komunikasi. Iya. Nggak taunya pas datang lagi HP-nya kemana, hilang katanya begitu. Ada yang akan kumpul lah. Kadang kita tahu, ya nggak semua orang Allah uji kaya ya. Ada yang punten. Ada yang udah ngehalalin segala cara pengen jadi kaya. Dia live TikTok, mandi lumpur, dia apa segala macam. Kata Allah nggak ada takdirnya, nggak ada. Tapi seenggaknya kalau kita kumpul sama orang-orang yang kita sayang makan. Iya. Ya udah. Dan tadilah yang kita tahu mah, kita dari lahir sampai sekarang ngejar yang kita pengen terus. Sebagian udah terkabul. Kok belum bahagia ya, karena memang ternyata bahagia sederhana, adanya pada yang Allah suka bukan yang kita suka. Yuk coba digeser, ngejarnya Allah sukanya apa, itu yang kita lakuin. Bismillah nanti insya Allah. Punten ya, ada orang minta jodoh ke Allah, doa siang malam, belum tentu dikasih jodoh. Ada orang pengen kaya, belum tentu Allah jadiin kaya. Karena Allah bisa jadi tahu ini orang makin kaya makin jauh dari Allah, makanya gak semua dikasih kaya. Bahkan ada orang sakit pengen sembuh, belum tentu dikasih sembuh sama Allah. Tapi ada satu doa yang kalau ini yang kita minta ke Allah, pasti dikabul. Allah gak mungkin gak kabul. Minta apa? Minta hidayah, minta petunjuk.
Bismillah. Habis ini misalkan pengen ambil wudhu, sholat, udah biasanya kita minta macam-macam. Ya Allah pengen kerja, ya Allah pengen ini, ya Allah pengen ini. Misalnya sekarang diganti, ya Allah saya pengen hidayah. Kenapa? Karena kalau udah sampai ini yang Allah kasih, mangga ya Allah kita diuji hidup kayak gimana kita tetap lempeng kayak biasa. Kayak tadi kita udah sempat bahas sebelum kakak masuk. Dulu ada orang-orang kayak soleh, para nabi, para ulama, hidupnya pada soleh, pahala banyak, dosa terampuni, tapi kok ujiannya lebih berat dari kita, tapi satu pun gak ada yang ngeluh. Bahagia weh, udah lempeng. Karena ya tadi bukti paling nyata bahwa ya bahagia teh adanya pada yang apa Allah suka, bukan yang kita suka. Dulu di Thailand sempat ada titik sehari 80 juta dapatnya. Bahagia? Ah enggak. Mungkin dirasa kayaknya kurang kaya. Ketemu yang lebih kaya, lebih ngaco hidupnya. Anaknya mati overdosis narkoba, istrinya nyimpan berondong selingkuh di rumah yang dibeliin oleh suaminya. Ada aja cara Allah ngerenggut mah. Tapi ketika akhirnya kita ngejarnya bukan yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka, istilah. Dan gak harus langsung jadi sempurna. Tadi kata Kairo, pengen jadi sempurna. Gimana caranya sempurna? Gak ada yang sempurna. Nabi juga pernah berbuat salah, tapi diampuni sama Allah. Nabi pernah bangun sholat subuhnya telat. Bukan karena beliaunya males sih. Tapi memang Allah pengen tentuin supaya orang jadi punya tuntunan bahwa kalau nanti umatnya ada yang sholatnya telat, tata caranya begitu. Jadi pernah dibikin oleh Allah. Nabi telat bangun subuh. Kan kalau berarti Nabi pernah berbuat salah. Nabi sholat pernah lupa rokaat nggak? Pernah. Tapi untuk jadi pelajaran. Jadi kalau lupa rokaatnya caranya gini, ada sujud syahwi. Bukan karena nabinya tidak baik, tapi ya dibilang manusia mah mencapai sempurna, yang sempurna kan Allah doang. Nggak pernah kita disuruh sempurna. Tugas kita nurut, takdir Allah yang tentuin bismillah. Tapi kalau kita udah nurut sama hidayah yang diminta, udah pasti dikabul. Maka ingat, apa mungkin nggak ada pesan nggak dari Bapak terakhir sebelum beliau wafat ke Ilok yang paling diingat? Kalau bapak sih nggak cuma emak. Emak kan sayang juga kan sama dia. Nanyain. Emak tuh ibu atau nenek? Ibu aku. Ibu ya, manggilnya emak ya. Iya. Dia kan selalu nanyain dia, kabarnya bagaimana, tolong diliatin gitu. Kan karena kepikiran terus kepikiran, emak tuh kepikiran dia. Dia bagaimana gitu, kok kalau nggak datang kok lu nggak dateng gitu. Ya maksudnya suruh jagain, ya kalau bisa lo kembali ke semula. Biar emak seneng, bisa. Bapak seneng. Sebetulnya aja. Bapak seneng banget punya anak laki-laki, seneng banget dia. Cuman kecewa sama dia. Apa-apa, selagi masih ada waktu bisa gampang banget. Selagi masih ada umur. Kita kembali ke jalan Allah. Apalagi diharapin. Cuman kalau cari ke dunia doang, nggak ada itunya, nggak ada ujungnya. Dunia itu nggak akan pernah membuat kita puas. Dulu Kailok deket juga sama emak. Deket. Ya, nggak ada yang telat ya, tenang aja. Bisa pasti, nggak ada yang Allah sia-siain. Kailok juga ada yang mau dicapin nggak ke kakak? Nggak ada, cuma minta maaf aja. Maafin mah pasti ya kak ya. Maafin. Namanya ade ya sayang ya. Kita kan nggak selalu sama dia, jadinya kita nggak bisa iniin banget. Kemarin sih udah sempet dia nggak gini, pas aku lihat lagi postingannya, lah kok kenapa begini lagi gitu. Dia sudah sempet nggak kayak gini. Tapi aku lihat postingannya lagi, maksudnya statusnya lagi kok kayak gini lagi gitu. Jangan sendirian kalau lagi siapapun ya, nggak cuman kita yang lagi ngobrol, para ulama juga akan diuji yang namanya futur, turun imannya. Nasihat paling dari merekanya tuh kalau bisa jangan sendirian, minimal kalau kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, cerita aja sambil sujud, karena berbisiknya sambil sujud tapi kedengarannya di langit. Jadi ya udahlah, tenang aja, bisa. Yakin kan Allah Maha mengampuni. Dan masalah kalau apa buktinya Allah bakal ngampunin kok. Ya kalau Allah udah gak mau ngampunin tadi, kita udah dimatiin aja waktu lagi maksiat. Allah masih ngizinin kita hidup karena mau ngampunin. Udah, tinggal kitanya mau gak ngambil. Ibarat kayak di masjid ada bagi-bagi makanan. Cukup untuk semua orang.
Terus ada satu yang gak ngambil makanan. Di tengah jalan meninggal. Salah siapa? Ya kenapa dia gak ngambil kan? Padahal udah ada di situ. Ya sama, ampun Allah seluas itu. Tinggal kita mau udah ngambil, nurut, gimana Allah, udah selesai. Jangan tertekan ya Kak Ilok ya. Ini semua teh kami ngomong kayak Dicoba ya, gini, dicoba. kakak ngomong kayak gini juga dah sayang ya. Kalau nggak sayang mah, bodo amat. Udah sana kamu terserah kayak gimana. Oh ibu kalau nggak sayang sama anaknya, nah ini narkoba pakai ya sampai mati. Kalau nggak sayang, justru karena sayang, deh jangankan narkoba, permen aja diambil, jangan deh nanti kamu sakit gigi. Jadi kalau misalnya kayak kakak atau mungkin dulu bapak, emak pernah gimana, murni weh karena sayang, karena pengen yang terbaik. Bismillah. Iya tuh udah jangan Dicoba ya. Iya. Ya. Istilah ya kita pengen terima kasih banget kakak dan Kak Ilok udah sini ngobrol bareng kita. Terima kasih banget atas pelajarannya. Kita insya Allah sempurnain sama-sama doa ya. Dan aslinya senjata kita yang paling baik mah ya doa weh. Dan doa tuh pilihannya cuma 3. 1 dikabul. Kalau nggak dikabul kita dijauhin dari musibah, mungkin harusnya kepleset jadi nggak jadi, atau digugurin dosa-dosa. Meskipun kadang mintanya ya Allah pengen jodoh, mintanya jodoh tapi kok nggak dikabul-kabul jodohnya ya Allah. Bisa jadi gara-gara doa minta jodoh nggak dikabul-kabul itu dosa kita jadi bersih. Selagi doanya doa yang baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita mohon sama-sama istighfar bareng dan mudah-mudahan silakan yang punya hajat di hati kita sampein. Allah pasti denger kok meskipun di dalam hati. Ya. Doa sama-sama ya. Sambil kita awali dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, Engkau yang menggenggam takdir kami, ya Allah. Engkau yang menakdirkan kami kumpul di sini. Engkau yang paling sayang kepada kami. Kalau bukan karena kasih sayang-Mu, kami sudah hancur atas kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Namun atas rahmat-Mu juga kami selalu masih diberikan waktu yang kami nggak tahu sampai kapan, ya Allah. Tapi setiap hari kami masih terbangun, Kau berikan waktu yang panjang untuk kami bisa berbuat lebih baik, ya Allah. Maka jangan Kau biarkan kami terus dalam keadaan yang Kau tidak suka, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kami hidayah, ya Allah. Kami yakin Kau yang genggam hati kami. Maka izinkan kami bisa terus taat kepadamu, nurut kepadamu, berubah menjadi baik seperti yang Kau inginkan. Dan berikanlah kami masa depan yang jauh lebih baik sesuai dengan yang Kau ridhoi, ya Allah. Anugerahkan kepada kami kebaikan bagi orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Kami sayang ayah ibu kami, tapi kami juga malu kalau belum bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah. Kau yang saksikan setiap kesalahan kami, tapi Engkau tidak pernah buka di hadapan orang-orang. Jikalau ada yang terbuka lebih sedikit daripada kehinaan kami yang asli, ya Allah. Terima kami, terima taubat kami, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Ya Allah, kadang kami tidak sayang pada diri kami, tapi kami mohon sayangilah orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Kami takut jika nanti di hadapan-Mu di alam setelah kematian, kami melihat orang-orang yang kami sayang sedang menghadapi siksaan atau hukuman. Mungkin kami akan berteriak, jangan ya Allah, selamatkan mereka, jangan, biar aku saja ya Allah. Tapi jika Engkau bertanya siapa Engkau, apa amalanmu merasa bisa menghalangi hukuman orang lain, sedangkan Kau sendiri juga pernah berbuat salah. Apa yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan mereka, ya Allah? Maka izinkan kami bisa menjadi anak yang salih-salihah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, ya Allah.
Muliakan ayah ibu kami. Angkat tinggi derajatnya. Hapuskan dosa-dosanya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah baginya. Mohon berikan waktu bagi kami untuk masih bisa bertobat kepadamu ya Allah. Sedangkan kami juga tahu kau masih izinkan kami hidup karena kau menanti tobat kami. Maka bolak-balikan hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ahli taubat. Terima tobat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya kami yang zalim ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Sungguh jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, sungguh kami yang rugi, ya Allah. Satu dunia bermaksiat Engkau tidak rugi sama sekali, ya Allah. Sungguh kami yang rugi, ya Allah. Maka ubah kami, anugerahkan kami hidayah, bimbing kami. Wafatkan kami dalam keadaan iman. Wafatkan kami dalam keadaan bertobat. Wafatkan kami dalam keadaan jadi hamba-Mu yang baik, ya Allah. Anugerahkan juga kepada kami husnul khatimah. Dan izinkan kami kelak bisa berkumpul memeluk kembali ayah ibu kami di dalam surga-Mu yang abadi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Kak Ilo, Kakak. Terima kasih Pak Ustadz ya. Tidak ada air mata yang sia-sia ya. Dan air mata yang paling Allah cintai itu air mata orang yang pernah berbuat salah. Demi Allah, tangisan taubat seorang pendosa jauh lebih mulia daripada sombongnya ahli ibadah. Bisa jadi di hadapan Allah ini Kailok sudah dalam keadaan sudah diampuni kalau tadi benar-benar bertaubat kepada Allah. Sudah bersih dari segala-galanya. Dan bisa jadi saat ini sedang lebih dimuliakan oleh Allah daripada yang di luar sana jadi sombong gara-gara amalnya. Maka kita berdoa yang terbaik ya. Bahagiakan Kailok ya Allah. Jaga dia, bimbing dia. Bahagiakan orang-orang yang beliau sayang. Mudah-mudahan selalu ada kebaikan dalam setiap, pasti ada kebaikan dalam setiap takdir Allah. Dan kita bisa mengambil terus hikmahnya. Udah lega belum? Alhamdulillah ini teh. Ya, sok atuh peluk lagi. Nanti kapan lagi ketemu? Ya. Atuh, ini aku. Alhamdulillah. Coba ya. Semoga pasti ya istilah. Nggak ada telat, nggak ada yang nggak bisa. Kalau dicoba pasti bisa. Pasti bisa. Dicoba. Dan pasti lebih baik. Ibaratnya, udahlah, selama ini udah nyobain ya. nih, cari jalan yang ini, ya udah tuh. Maka emang kudu maksain Kak, bismillah, nggak apa-apa. Malas ngaji harus ngaji, malas sholat paksain sholat, karena memang lebih baik maksain diri ke surga daripada sukarela ke neraka ya. Udah tenang aja, ampunan Allah luas banget, bismillah. Nah, teman-teman, ini episode kita kali ini. Jangan lupa istiqomah terus ibadahnya, tingkatin takwa, tingkatin amal saleh, dan mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Jangan lupa Ramadan ini kita nggak cuman sekedar wajib puasa, tapi jangan lupa nanti zakatnya dibayar ya. Ya, silakan salurkan kepada melalui lembaga-lembaga yang kalian percaya, atau kalau kau pribadi salurinnya melalui rumah zakat, silakan. Amanah, terpercaya, dan mudah-mudahan bisa menjadi penyuci dosa-dosa kita atau harta-harta kita, jadi tambah diridhoi sama Allah. Mungkin sekian yang hari ini bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa ada umur panjang, ketemu di episode lagi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.